Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrianti Dwi Colunga dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya melakukan penyuluhan untuk memenuhi salah satu tugas penyuluhan keluarga berencana dan kependudukan. Nah, di sini saya memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mendasari dalam keluarga berencana. Yang pertama adalah keluarga berencana. Apa sih pengertian keluarga berencana itu? Keluarga berencana atau yang lebih diakrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau sering dikenal dengan BKKBN. Selanjutnya, di sini ada video mengenai tentang apa sih KB itu. Silahkan menyimak, menonton dari pengertian keluarga berencana tersebut. Apa itu keluarga berencana? Keluarga berencana merupakan suatu program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, juga upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,49% per tahun, atau sekitar 4.500.000 jiwa per tahun. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia setelah Amerika, India, dan Tiongkok. Apa sih yang terjadi jika dalam suatu keluarga tidak melakukan KB? Pertama, menurunnya kualitas sebuah keluarga. Kedua, pendidikan anak kurang terjamin. Ketiga, semakin besarnya angka kelahiran yang tidak diinginkan. Lalu, apa solusinya? Solusinya yaitu dengan melakukan pernikahan ideal untuk pria usia 25 tahun dan untuk wanita usia 21 tahun. Lalu mendatangi bidan dan juga pos pelayanan terdekat untuk berkonsultasi mengenai KB. Apa saja metode KB? Metode KB terbagi menjadi dua, yaitu metode alamiah dan non-alamiah. Metode alamiah terbagi menjadi dua, yaitu tanpa alat dan dengan alat. Metode tanpa alat pertama yaitu metode kalender. Metode kalender yaitu metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Yang kedua adalah metode suhu basal badan atau thermal, suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu tubuh basal untuk menentukan masa ovulasi. Yang ketiga adalah metode lendir serviks, adalah metode mengamati kualitas dan kuantitas lendir serviks setiap hari. Periode subur ditandai dengan lendir yang jernih, encer, dan licin. Yang keempat adalah metode Symptom thermal, yaitu metode yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Yang terakhir adalah metode coitus interruptus atau senggama terputus, merupakan metode keluarga berencana tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Metode dengan alat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kondom, yaitu alat kontrasepsi berupa sarung karet untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual pada saat senggama. Yang kedua adalah spermicide, yaitu zat yang dapat membunuh sel sperma sehingga sperma gagal memasuki uterus. Metode ketiga adalah metode diafragma, yaitu alat kontrasepsi yang berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma membuahi sel telur. Sedangkan metode non-alamiah terbagi menjadi dua, yaitu metode hormonal dan non-hormonal. Metode hormonal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pil, yaitu satu alat kontrasepsi untuk diminum wanita yang berbentuk pil atau tablet. Yang kedua adalah suntik, yaitu berfungsi untuk mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita dan mengentalkan lendir mulut rahim, sehingga spermatozoa atau sel mani tidak dapat masuk ke dalam rahim. Yang ketiga adalah implan, yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk susuk yang dipasang pada lengan atas. Metode non-hormonal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah iud.
IUD adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur, yang dimasukkan ke dalam rongga rahim dan harus diganti apabila sudah dipakai dalam masa tertentu. Yang kedua adalah metode MOW atau tubektomi, adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan seorang wanita secara permanen. Yang terakhir adalah metode MOP atau vasektomi, yaitu prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria, dengan jalan melakukan operasi kecil sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses pembuahan tidak terjadi. Ayo sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih baik. Nah, setelah menyimak dari video tersebut, kita berlanjut ke materi yang faktor yang mempengaruhi keluarga berencana. Yang pertama adalah faktor sosial budaya. Kenapa faktor sosial budaya bisa mempengaruhi keluarga berencana? Karena ketika kita berada di lingkungan, sosial budaya itu ada yang emang harus melakukan si keluarga berencana ini gitu. Ada juga yang gak boleh, kita tuh gak boleh gitu. Itu tuh sama aja kayak mematikan manusia, ibaratnya teh sering kayak begitu gitu ya. Disitulah maka sosial budaya ini ditentukan oleh program keluarga berencana. Karena bisa jadi kita lihat kalau kata pepatah zaman dulu itu banyak anak banyak rezeki. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah faktor kesehatan. Di sini sangat menentukan keluarga berencana karena ketika diri kita sehat, fisik kita sehat, mental kita sehat, maka kita bisa berpikir bahwa menentukan keluarga berencana itu harus gitu. Karena apa? Karena kita bisa melihat bahwa jarak antara anak yang satu dengan yang lainnya itu harus berjarak. Karena apa? Karena kita bisa melihat perkembangan tumbuh kembang anak itu seperti apa gitu. Begitu juga kita tidak merasa capek untuk mengurus anak-anak. Misalkan kalau kita punya anak umur setahun, terus setahunnya lagi punya anak, maka kita akan membagi keduanya. Apalagi ketika dalam Islam kita dianjurkan sebagai seorang ibu menyapih anak itu selama 2 tahun. Yang selanjutnya itu ketika mental kita tidak bisa terkontrol, maka itu akan rentan terhadap kekerasan terhadap anak. Yang ketiga adalah faktor program KB. Nah, di sini juga bisa menentukan program apa yang bisa atau yang mempengaruhi nih KB tersebut gitu. Misalkan maunya KB alamiah atau KB hormonal atau pakai alat kontrasepsi yang lainnya. Selanjutnya, faktor yang menghambat keluarga berencana adalah yang pertama agama. Kenapa agama? Karena ada yang meyakini bahwa ada beberapa agama, bukan agama tuh, kayak misalkan menurut keyakinan bahwa agama ada sebagian yang bilang tidak boleh menggunakan KB. Ada juga yang sebagian membolehkan menggunakan KB, karena dalam Islam pun tidak dilarang dalam melakukan program keluarga berencana tersebut. Yang kedua, sosial budaya, yaitu lingkungan. Kita melihat lingkungan di sekitar kita bahwa kita bisa melihat gitu, keluarga orang lain bisa berencana atau tidak, karena ketika kita tidak bisa melakukan keluarga berencana, maka akan sulit gitu untuk kedepannya, karena kita harus fokus kepada hal yang lain atau anak-anak yang lain gitu. Karena kan kalau mengurus anak itu tidak mudah ya. Begitu juga KB ini tidak dirasakan sekarang juga gitu. Tapi program keluarga berencana ini akan terasa setelah 10 atau 20 tahun ke depan. Yang selanjutnya adalah manfaat KB. Di sini itu ada manfaat KB bagi seorang ibu. Yang pertama, perbaikan kesehatan. Karena setelah kita melahirkan itu pasti harus rehat dulu gitu ya, istirahat dulu.
Jadi harus dijeda antara anak satu dan yang lainnya. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Karena seorang ibu itu harus sehat. Kalau misalkan sakit, maka rentan akan keguguran dan cacat pada seorang anak. Kalau selanjutnya, waktu yang cukup untuk mengasuh anak. Nah, di sini ketika kita tidak bisa mengatur waktu, maka kita akan kewalahan dalam mengasuh anak gitu. Dan pada akhirnya mental kita yang terkena karena kita terlalu mewas-wasi atau terlalu capek dalam mengasuh anak-anak. Yang selanjutnya adalah waktu yang cukup untuk istirahat. Seorang ibu butuh istirahat untuk menenangkan tubuhnya sendiri gitu. Menghilangkan penat, capek, lelah, cemas pada seorang ibu. Yang kedua adalah menikmati waktu luang, karena kita bisa menikmati waktu luang tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Kalau misalkan ada jarak antara anak yang satu dengan yang lainnya, sehingga mempunyai quality time tersendiri gitu. Kalau misalkan jaraknya antara dekat, kita tidak bisa istirahat gitu. Dalam artian kita harus mengurus anak yang satu dan yang lainnya. Yang kedua dapat melakukan kegiatan lain. Nah, di sini dapat melakukan kegiatan seperti melakukan hal-hal yang kita mau, seorang ibu mau. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi anak. Dapat tumbuh dengan wajar dan sehat. Nah, di sini tuh dapat tumbuh dengan wajar dan sehat karena jarak antara satu dan yang lainnya itu seorang ibu bisa memberikan gizi, memberikan ASI, memberikan pendidikan terhadap anak itu fokus gitu kepada satu orang. Yang kedua, memperoleh perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup. Nah, di sini ketika anak yang satu dan yang lainnya itu mempunyai perhatian yang cukup baik gitu. Tetapi ketika antara jarak satu dengan yang lainnya, kita itu jarang fokus gitu untuk memperhatikan keduanya. Karena setiap anak itu berbeda-beda dalam karakternya, sifatnya. Jadi ibu harus tahu antara anak satu dan yang lainnya. Sehingga bisa memberikan perhatian yang berbeda juga gitu. Dalam artian, mengetahui nih karakter si anak itu seperti apa. Anak yang satunya lagi seperti apa. Jangan sampai anak itu disamaratakan, karena segala sesuatunya itu berbeda. Mental anak pun juga berbeda. Perencanaan kesempatan pendidikan lebih baik. Nah, dalam sini kita bisa melihat kalau misalkan kita merencanakan pendidikan anak itu tergantung kepada ekonomi keluarga. Karena ketika berdempetan, kita harus memiliki finansial yang lebih double lagi. Yang selanjutnya, manfaat bagi keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meningkatkan kesejahteraan keluarga itu dalam hal finansial gitu, antara pendidikan, sehingga anak-anak yang satu dan yang lainnya bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik gitu. Harmonisasi keluarga lebih terjaga. Nah, harmonisasi di sini tuh kita bisa menjaga keharmonisan keluarga dikarenakan kita ada jarak antara kakak dan adik. Karena kakak dan adik bisa saling menyayangi, saling perhatian karena kedewasaan seorang kakak terhadap adiknya. Lain hal lagi ketika adik dan kakak itu beda umurnya, terkadang banyak perkelahiannya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada ragam alat kontrasepsi. Di sini melakukan KB itu bisa apa saja, bisa KB alami atau KB yang menggunakan alat kontrasepsi seperti ini. Yang pertama adalah melakukan minum pil kombinasi atau pil progestin. Pil KB dibuat dengan kombinasi hormon estrogen dan progestogen yang dapat mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB juga memicu pengentalan lendir serviks sehingga dinding rongga rahim tidak siap menerima pembuahan. Pil KB sebaiknya dikonsumsi saat pertama menstruasi. Efektivitas pil KB bisa dirasakan setelah mengkonsumsi 7 tablet biasanya itu. Tetapi setiap fisik seorang perempuan atau seorang ibu pasti berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah ada IUD atau intrauterine device
Alat kontrasepsi iud spiral ini dikenal sebagai salah satu metode pengendalian kehamilan paling efektif. Iud juga murah dan mudah digunakan untuk mencegah waktu kehamilan hingga 5 tahun. Iud juga menjadi salah satu jenis alat kontrasepsi non-hormonal. Iud memiliki bentuk berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim guna mencegah terjadinya pembuahan. Ada 2 jenis iud yaitu. Nah, di sini iud itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah iud tembaga. Iud tembaga tidak menggunakan hormon dan kandungan tembaganya bertindak sebagai spermisida untuk membunuh sperma yang masuk. Yang kedua adalah iud hormonal, mengandung progestin, fungsinya untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Tingkat keefektivitasan iud mencapai 99,8% dalam mencegah kehamilan. Yang ketiga adalah suntik KB atau suntik kombinasi. Suntik KB mengandung hormon progesteron atau kombinasi progesteron dan estrogen dan disuntikkan pada lengan bagian atas atau bagian bokong setiap 3 bulan, guna melindungi wanita dari kehamilan. Setelah disuntikkan, kadar hormon akan meningkat dan kemudian menurun secara bertahap hingga suntikan selanjutnya. Suntik KB ada yang dilakukan per 3 bulan atau 1 bulan. Jadi bisa dilakukan mau yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Yang keempat adalah kondom. Kondom menjadi salah satu alat kontrasepsi non-hormonal. Kelebihan kondom dapat mencegah penularan penyakit kelamin dan praktis digunakan di mana saja. Namun, kondom memiliki kekurangan yaitu penggunanya dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat kondom dan pemakaiannya juga harus tepat agar tidak terjadinya resiko terlepas pada saat melakukan hubungan seksual. Yang kelima, ada tubek vasektomi, sterilisasi pada pria. Alat kontrasepsi tidak selalu dipasang dalam tubuh wanita. Pria juga dapat menggunakan alatnya demi mencegah kehamilan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi jangka panjang berupa vasektomi atau operasi pemotongan vas deferens, yakni saluran berbentuk lubang tabung kecil dalam skrotum yang membawa sperma dari testis menuju penis, sehingga akses sperma menuju air mani jadi tertutup, sehingga mencegah pembuahan. Vasektomi bukanlah proses kebiri, sehingga pria masih bisa merasakan ereksi dan tak mempengaruhi kejantanan pria. Selanjutnya adalah KB implan. Alat kontrasepsi jenis ini dilakukan dengan memasukkan KB implan atau susuk KB di bawah kulit lengan atas. KB dengan cara ini cukup banyak diminati karena pemasangannya cukup mudah, efektif, dan memberikan perlindungan yang cukup lama setelah mencegah kehamilan selama 3 tahun. Yang selanjutnya adalah tubektomi atau sterilisasi pada wanita. Tubektomi adalah salah satu jenis alat kontrasepsi permanen dengan cara memotong kedua tuba Fallopi atau saluran tuba. Ketika tuba Fallopi dipotong, maka sel telur tidak dapat dimasukkan ke dalam rahim dan sperma pun tidak bisa membuahi sel telur. Tubektomi ini biasanya ditargetkan untuk pemasangan usia subur yang tidak ingin memiliki anak lagi. Yang selanjutnya adalah menemukan metode yang sesuai kebutuhan gitu. Apa sih yang ingin atau metode yang efektif gitu buat kita atau yang ingin kita mau gitu. Yang pertama adalah metode jangka panjang, itu sangat efektif. Dikarenakan kita tidak usah tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu melakukan ke dokter gitu atau ke bidan. Nah, efek samping jangka panjang ini biasanya dilakukan oleh iud dan implan karena ini bisa dilakukan sampai 3-5 tahun jangkanya. Efek sampingnya pun lebih sedikit, tidak mudah dikembalikan seperti semula. Itu tuh bisa dilakukan oleh tubektomi dan vasektomi. Terus selanjutnya sangat efektif dengan pemakaian yang benar, perlu pengulangan. Nah,
Kalau pengularan di sini kayak sebulan sekali, 3 bulan sekali, 9 bulan sekali, nah itu dilakukan oleh pil KB dan suntik. Biasanya itu dilakukan sesuai yang kita mau, seperti kita maunya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, efek samping ini lebih sedikit gitu. Dan bagi laki-laki itu bisa dilakukan dengan kondom pria. Selanjutnya, efektif dengan pemakaian yang benar, perlu pengulangan. Efek samping lebih sedikit, yaitu kondom perempuan juga ada gitu ya. Sehingga ini hanya bisa dilakukan saat berhubungan gitu. Metode vaginal, KB alamiah. Nah, ketika KB alamiah itu kita harus melihat kalender menstruasi kita. Itu yang dikatakan KB alamiah. Sehingga tahu kita masa suburnya kapan, masa tidak suburnya kapan, rendah suburnya kapan. Sehingga kita bisa mencegah kehamilan tersebut. Dan di sini kondom bisa dilakukan agar melindungi kehamilan dan infeksi menular seksual gitu. Kalau kondom itu bisa dilakukan bisa juga untuk menularkan penyakit menular gitu dalam kelamin. Yang selanjutnya, ini ada efek samping dalam penggunaan kontrasepsi. Yang pertama adalah perubahan mood yang berlebihan. Biasanya seorang perempuan yang melakukan alat kontrasepsi seperti pil KB, suntik KB itu biasanya hormonalnya tidak konsisten gitu. Maksudnya selalu moodian. Kalau zaman sekarang ya, moodian, baperan gitu. Jadi gampang marah, gampang sedih, gampang ketawa gitu. Terus gairah seks menurun. Biasanya ingin melakukan hubungan seksual itu agak menurun karena yaitu alat kontrasepsi seperti suntikan atau pil KB itu biasanya melemahkan atau mengurangi hormon-hormon estrogen atau progesteronnya. Yang ketiga adalah BB gampang naik. Berat badan gampang naik dikarenakan yaitu karena hormon. Karena hormon tidak normal seperti biasanya, maka kita hanya ingin makan. Karena merasa lapar gitu. Yang selanjutnya adalah jerawatan. Biasanya ini adalah efek samping dari hormon juga. Karena kebanyakan efek samping ini berdasarkan pada hormon gitu. Ada perubahan pada hormon-hormon sehingga mengalami jerawatan. Lalu siklus menstruasi gak teratur lebih tinggi resiko PCOS. Dikarenakan ketika melakukan alat kontrasepsi, misalkan contoh suntik, karena ketika kita disuntik 1 bulan atau 3 bulan, itu kita tidak menstruasi. Sehingga darah tidak bisa keluar. Nah, munculnya flek-flek coklat dari vagina. Yang selanjutnya nyeri sekitar payudara dan kepala. Biasanya perempuan yang memakai alat kontrasepsi itu biasanya rentan sakit kepala. Terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Nah, selanjutnya terima kasih. Inilah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Mau bertanya. Silahkan. Kalau misalkan itu teh kan ada macam-macam alat kontrasepsi. Nah itu teh kalau kayak pil KB dan lain-lainnya teh ada pengkhususan batasan usia atau enggak gitu. Oke. Izin menjawab dari pertanyaan Saudari Putri.
ada batasan umur enggak dalam menggunakan alat kontrasepsi. Dalam penggunaan alat kontrasepsi bisa dilakukan ketika seorang wanita sudah balik atau sudah menstruasi. Begitu juga dengan seorang laki-laki bisa dilakukan ketika si laki-laki tersebut udah balik juga. Soalnya ketika seorang perempuan bisa sudah bisa melakukan atau sudah bisa memakai si alat kontrasepsi ini tuh ketika sudah menstruasi, dikarenakan ketika masih anak-anak itu tidak diperbolehkan gitu. Soalnya kan belum ada juga hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Disebutkan efek samping lebih sedikit anu tina metode jangka panjang dia kan disebutkan bahwa efek samping lebih sedikit, tidak mudah dikembalikan seperti semula. Tah eta teh maksudna teh tidak mudah dikembalikan seperti semula teh bakal susah untuk hamil kembali atau kumaha anu dina tubektomi dan vasektomi? Izin menjawab. Ketika metode jangka panjang sangat efektif, yaitu dilakukan oleh tubektomi atau vasektomi. Nah, si tubektomi ini melakukan secara pemotongan gitu. Dalam perempuan, sedang vasektomi itu kayak disterilisasi. Kalau kita mah dalam kucing, biasanya dalam kucing gitu. Biasanya kan kucing teh suka kawin. Nah, ketika kita tidak ingin mempunyai banyak keturunan, jadi disteril. Jadi seorang perempuan itu dan laki-laki itu ketika ditubektomi dan vasektomi tidak akan pernah memiliki anak lagi seumur hidupnya. Seperti itu. Tapi tidak mengurangi rasa hasrat dalam berhubungan seksual gitu. Pada laki-laki juga tidak menghambat untuk ejakulasi gitu, ereksinya tidak menghambat, tetapi seperti itu tidak akan pernah mempunyai keturunan lagi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Sudah banyak. Oke, sekarang penutupan. Sekian pemaparan materi dari penyuluhan keluarga berencana ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk penyuluhan keluarga berencana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.